Sebuah kasus pembunuhan yang terjadi di perumahan Satria Jingga menggegerkan warga yang tinggal di sekitar tempat tersebut. Tak hanya warga yang tinggal di TKP, tetapi warga Bojongsari, Depok, Jawa Barat juga sempat merasakan kengerian akibat kejadian itu. Bagaimana tidak, seorang pria ditemukan sudah tak bernyawa lagi. Di jasad itu juga ditemukan banyak sekali luka, khususnya di bagian kepala. Setelah diteliti lebih lanjut, ternyata korban berjumlah 2 orang. Jasad itu bertumpuk, bersimbah noda merah di sudut kamar mandi rumahnya. Tragedi yang menimpa seorang pria yang berprofesi sebagai pemberi modal ini cukup menyita banyak perhatian, dikarenakan pelaku merupakan anak yang masih berusia 14 tahun. Bagaimana tragedi ini bisa terjadi? Dan motif apa yang melatar belakangi kejadian mengerikan ini? Jadi begini. Di malam itu sebuah suara pecahan kaca dan suara sama-sama minta tolong terdengar dari sebuah rumah yang ditinggali oleh seorang bapak dan 2 orang anaknya. Satu orang tetangga sempat curiga, kemudian ia pun mengintip dan mencoba mencari tahu sumber suara itu. Ketika dicek, malam itu ia hanya melihat sebuah sepeda motor merek Honda Legenda yang terparkir di depan rumah Bapak Jordan Raturomon. Tidak mau berspekulasi, akhirnya satu orang tadi memanggil security komplek perumahan. Setibanya di lokasi, mereka tidak menemukan hal yang aneh. Malam itu kembali pada kodratnya, sunyi. "Pak, motornya masukin aja, takut ada maling," teriak Pak security di depan rumah Pak Jordan Raturomon. Setelah semuanya bubar, komplek pun menjadi sepi lagi. Keesokan harinya, seorang anak perempuan yang bernama Kezia nampak kebingungan menyadari pintu gerbang rumahnya terkunci. Kemudian ia pun segera mencari jalan lain untuk masuk ke rumahnya. Ia pun memanjat pagar rumahnya. Kejanggalan makin terjadi ketika pintu rumah utama tidak terkunci. Ia pun masuk dan mencari serta memanggil nama ayah dan kakaknya. Sunyi, tidak ada jawaban. Langkah-langkahnya membawa Kezia menuju kamar mandi. Jantungnya hampir lepas ketika ia menemukan tubuh ayahnya Jordan Raturomon 52 tahun dan kakaknya Edward Raturomon 32 tahun terbaring bertumpuk bersimbah noda merah di kamar mandi. Berteriak adalah hal pertama yang ia lakukan. Yang kedua, ia pun bergegas keluar rumah dan minta tolong. Tak lama, polisi pun berdatangan. Pepen, Dado, Kursa, Adi, dan Denny merupakan sekumpulan orang yang secara bersama-sama menggeluti dunia barang-barang rongsokan. Kecuali Adi, 14 tahun. Adi adalah seorang pemulung. Di pagi itu, mereka berkumpul. Nampaknya mereka sedang membicarakan suatu hal yang serius dan tertutup. Di saat itu, Denny Irawan membuka pembicaraannya. Ia meminta uang 1 juta rupiah dari masing-masing Pepen, Dado, dan Kursa, sebab ia berencana untuk menghabisi nyawa Jordan Raturomon. Ia pun mengatakan bahwa penghilangan nyawa itu akan ia lakukan bersama temannya. Tawaran tersebut akhirnya disetujui oleh bos-bos rongsok itu, dan mereka pun setuju akan memberikan uang sebesar 1 juta rupiah masing-masing pada Denny sebagai balas jasa atas misi biadabnya itu. Ya, calon korbannya adalah Pak Jordan Raturomon yang tinggal di komplek perumahan Satria Jingga, Bojonggede, Depok, Jawa Barat. Ia merupakan seorang yang berprofesi sebagai tukang gadai, atau dengan kata lain, pekerjaannya adalah sebagai pemberi modal. Ia bisa meminjamkan sejumlah uang kepada siapa saja yang membutuhkannya, dan sistem pengembalian pinjamannya dengan cara angsur, dan tentu aja pinjaman itu berbunga. Pepen, Dado, Kursa, Adi, dan Denny adalah para debitur Pak Jordan. Masing-masing orang ini mempunyai hutang kepada Pak Jordan. Pepen mempunyai hutang sebesar 2 juta rupiah, Dado 2,5 juta rupiah, Kursa 15 juta rupiah, dan Denny 5 juta rupiah. Hutang-hutang yang mereka miliki otomatis menjadi beban tersendiri bagi mereka. Tiap minggu cicilannya yang dibayarkan berbunga sebesar 150.000 rupiah. Denny yang selain memiliki lapak rongsok, ia juga merupakan seorang tukang ojek. Ia merasa gusar karena sepeda motor merek Jupiter Z warna hijaunya harus disita oleh Pak Jordan. Penyitaan yang dilakukan oleh Pak Jordan tentu aja nih masuk akal. Hal tersebut dikarenakan Denny tidak bisa membayar uang tunggakannya, sehingga mau tidak mau, suka atau tidak suka, motornya lah yang menjadi penjamin atas hutang-hutangnya tersebut. Otomatis dengan penyitaan tersebut membuat mata pencarian Denny terganggu. Hal tersebut membuatnya gelap mata. Lalu muncullah rencana untuk menghabisi nyawa Pak Jordan Raturomon.
Pertemuan yang dilakukan pada tanggal 4 Juli tahun 2012 itu dihadiri oleh Pepen, Dado, Kursa, Adi, dan Denny. Dan kemudian pertemuan itu menghasilkan sebuah kesepakatan jahat yang akan mereka lakukan kepada Pak Jordan. Saat itu Denny mengajak Adi, si pemulung 14 tahun, untuk bersama-sama dengannya melakukan penghilangan nyawa bos gadai tersebut. Awalnya Adi tidak tertarik, tetapi keputusannya berubah ketika Denny menawarkan uang dan sepeda motor sebagai imbalan atas pekerjaannya itu. Akhirnya Adi pun setuju dan bersedia menjadi tandem Denny untuk aksi kejamnya itu. Selasa 17 Juli tahun 2012, sekira pukul 18.30 waktu Indonesia Barat, Denny dan Adi mendatangi lapak milik Dado. Di sana pun ia kemudian meminjam sepeda motor merek Honda Legenda milik Dado. Dari lapak milik Dado, kemudian keduanya menuju lapak rongsok milik Denny. Di sana, Denny mengajari Adi tentang bagaimana teknis penghilangan nyawa yang akan mereka lakukan nanti. Tak lupa sebelum melancarkan aksinya, Denny menyiapkan sebuah kapak dan sebuah palu yang akan mereka gunakan sebagai alat untuk menghabisi nyawa Pak Jordan. Alat-alat yang telah siap itu kemudian dimasukkan ke dalam tas Denny. Singkat cerita, sampailah mereka di rumah calon korbannya di perumahan Satria Jingga, Bojongsari, Depok, sekira pukul 23.30 waktu Indonesia Barat. Sesampainya di lokasi seperti biasa, mereka berdua dipersilakan masuk oleh Pak Jordan, yang kebetulan saat itu ia belum tidur. Lalu keduanya masuk dan duduk di ruang tamu. Obrolan seputar pekerjaan pun dimulai. Denny sempat bertanya, "Di rumah ada siapa aja, Om?" "Ada Edward, tuh udah tidur di kamarnya," jawab Pak Jordan. Setelah panjang lebar mengobrol, sekira pukul 1 waktu Indonesia Barat dini hari, Denny meminta izin untuk buang air kecil. Ia pun berjalan menyusuri ruang tamu, kemudian masuklah dia ke kamar mandi. Di dalam kamar mandi, lalu Denny membuka tasnya dan mengambil martil yang telah ia siapkan sebelumnya. Setelah itu ia pun keluar dari kamar mandi, berjalan perlahan, mengendap-endap, lalu dari belakang kemudian ia menghantamkan martil itu ke kepala Pak Jordan. Seketika tubuh Pak Jordan roboh ke lantai. Suara gaduh tersebut ternyata didengar oleh Edward Raturomon dari kamarnya. Edward sempat berteriak minta tolong. Lalu dengan sekejap mata, Denny dengan tangannya yang terkepal mendaratkan bau mentah tepat mengenai wajah Edward. Dan terjadilah perkelahian antara Denny dan Edward. Di tengah sengitnya perkelahian antara kedua orang itu, tiba-tiba Pak Jordan pun mencoba untuk bangun. Tetapi Adi, 14 tahun, kemudian mengambil martil dan kembali ia memukulkan martil itu ke kepala Pak Jordan berkali-kali hingga korban tak bergerak lagi. Sang anak Edward yang kala itu kalah jumlah kemudian tumbang setelah Denny menghujamkan kapak itu ke leher Edward 1 kali. Seketika hujaman itu membuat Edward tak berdaya dan kemudian ia pun jatuh ke lantai. Noda merah seketika membanjiri lantai ruang tamu di malam itu. Suara gaduh tersebut nampaknya memancing para tetangga. Adi sempat melihat bahwa ada salah satu tetangga korban yang melongok ke dalam rumah. Namun saat itu Denny dan Adi pun bersembunyi, sehingga orang-orang yang curiga itu akhirnya kembali ke rumahnya masing-masing. Disusul dengan suara, "Pak, motornya tolong dimasukin ya, takut ada maling." Setelah itu Adi dan Denny secara bersama-sama menyeret tubuh Pak Jordan dan Edward masuk ke dalam kamar mandi. Beres dengan targetnya, kemudian kedua pemulung ini menjarah harta korbannya. Mereka memulainya memasuki satu persatu ruangan di mana korban menyimpan barang-barang berharganya. Dimulai dari kamar pribadi korban hingga ke sebuah kantong yang terdapat di karpet ruang tamu. Di karpet itu pelaku pun menemukan sejumlah uang. Hasilnya pelaku berhasil membawa barang-barang berharga milik korban berupa surat-surat hutang, jam tangan, uang, dan lain-lain. Pukul 5 waktu Indonesia Barat, dua orang ini pergi meninggalkan tempat kejadian perkara. Saat itu Adi pergi menggunakan sepeda motor Honda Legenda milik Dado, sedangkan Denny membawa sepeda motor miliknya yang bermerek Jupiter Z warna hijau yang sebelumnya telah disita oleh Pak Jordan. Keduanya pergi satu persatu meninggalkan perumahan Satria Jingga dan menuju ke sebuah rumah milik rekan Denny. Di sana Denny menitipkan motornya. Setelah menitipkan sepeda motornya, kemudian keduanya pergi ke lapak rongsok milik Denny. Di sana Adi si pemulung yang usianya 14 tahun diberi imbalan uang sebesar Rp100.000. Setelah itu mereka bubar dan pulang ke rumah masing-masing. Selesai sudah. Pagi harinya,
Setelah Denny selesai mengeksekusi korban-korbannya, ia pun menyampaikan kepada Dado, Pepen, dan Kursa bahwa ia telah berhasil menghilangkan nyawa Pak Jordan. Dan ia pun memberikan waktu 3 hari bagi mereka untuk membayar ongkos pekerjaannya dalam menghabisi nyawa Pak Jordan. Kezia Ratu Romon, bocah perempuan yang di awal cerita saya sebutkan, merupakan anak bungsu Pak Jordan, di mana di malam itu secara kebetulan ia sedang menginap di rumah saudaranya. Hingga ketika sampai di rumahnya sepulang sekolah, ia menemukan jasad kedua orang terkasihnya itu di dalam kamar mandi. Setelah menerima laporan, pihak kepolisian pun segera menuju lokasi dan dilanjutkan dengan olah TKP. Di dalam olah TKP, polisi menemukan secari kertas atau surat yang isinya berisikan nama-nama para peminjam modal, lengkap dengan jumlah utang yang tertunggak. Di list itu tercantum pula nama Pepen, Dado, Kasim, dan Denny. Dengan mudah, kemudian polisi menciduk satu persatu pelaku dan otak kejahatan di balik kematian Pak Jordan dan Edward anaknya. Mengetahui kawan-kawannya telah diciduk yang berwajib, Denny Rahman kemudian melarikan diri. Entah kemana larinya orang ini, sehingga membuat polisi sulit mendeteksi keberadaannya hingga saat ini. Ya, menurut informasi yang saya cari, hingga saat ini Denny Rahman masih buron atau berstatus DPO. Atas perbuatan jahat yang telah dilakukan oleh para pelaku, akhirnya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibinong, Jawa Barat menjatuhkan hukuman 8 tahun penjara ke masing-masing pelaku. Dan berakhirlah kisah ini.